Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai lautan penyangga. Pada pertemuan ketiga mengenai pH lautan penyangga saat penambahan. Kemudian kita akan membahas kapasitas lautan penyangga. Dan kemudian kita akan membahas fungsi lautan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita memasuki tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mengalami pengalaman belajar dan mampu menjelaskan, meningkatkan kreativitas, dan memahami konsep dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan pH penyangga ketika penambahan asam ataupun basa, kemudian menentukan kapasitas asam atau basa yang mampu ditambahkan pada larutan penyangga, kemudian menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh dan makhluk hidup. Nah, sebelum kita memasuki, tentunya kita tahu bahwasanya di Kalimantan Selatan identik dengan sungai yang sangat banyak karena dijuluki dengan 1000 sungai. Salah satu sungai yang terkenal yaitu Sungai Martapura. Nah, pada dasarnya di dalam sungai, di setiap sungai, hampir di seluruh sungai itu mempunyai sistem penyangga tersendiri. Pada sistem penyangga pada Sungai Martapura sendiri, sistem penyangganya disebut penyangga bikarbonat yang menjaga pH air sekitar pada 6,30 hingga 6,60. Jadi sistem penyangga ini berfungsi untuk menahan pH air atau menyangga pH air ketika misalkan ada limbah yang bersifat asam ataupun basa, sehingga ekosistem di dalam airnya tidak terganggu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap bisa hidup. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pH larutan penyangga asam. Nah, pH larutan penyangga asam di sini rumusnya yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Nah, pada contoh misalkan jika penyangganya CH3COOH, kemudian basa konjugasinya CH3COO-, maka rumus H+-nya sama dengan asam lemahnya di sini CH3COOH per mol CH3COO- sebagai basa konjugasi. Kemudian kebalikannya pada basa, karena basa maka rumusnya OH-, OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Misalkan pada penyangga amonia, di sini NH4OH sebagai basa lemah, kemudian NH4+ sebagai asam konjugasi, maka rumus OH sama dengan Kb dikali mol NH4OH per mol NH4+. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal pH larutan penyangga saat penambahan. Di sini kita ambil soal misalkan di sini kita langsung ke contoh soal. Jika larutan penyangga dibuat dari 50 ml asam format 0,1 molar dan 20 ml KOH 0,1 molar, maka berapa pH jika ditambahkan 1 ml NaOH 0,1 molar? Nah, cara yang paling sederhana yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah mol komponennya. Mol rumusnya yaitu konsentrasi dikali volume. Jadi kita bisa cari, tinggal dikalikan antara konsentrasi asam format dengan volume asam format, didapat 5 mmol. Kemudian konsentrasi KOH dengan volume KOH dapat 2 mmol. Lalu setelah itu tinggal kita tuliskan reaksi di dalam sebuah tabel. Reaksinya berarti asam format plus KOH menjadi CHOOK. Karena di sini CHOOH-nya bersifat AH asam, kemudian KOH-nya bersifat basa, maka akan menghasilkan air plus garam. Garamnya di sini adalah kalium format. Nah, lalu tinggal kita masukkan mula-mulanya kan di sini 5, kemudian ada 2, kemudian yang bereaksi karena yang di sini kita materi larutan penyangga, maka yang selalu akan habis bereaksi yaitu yang bersifat kuat. Maka yang bersifat kuat habis bereaksi, KOH-nya habis bereaksi, kemudian di sini 2 juga karena koefisiennya sama dengan 1. Kemudian 2, 2, dan 2. Kemudian kita di sebelah kiri panah kita kurangkan. 5 kurang 2 sama dengan 3. Kemudian 2 kurang 2 sama dengan habis. Kemudian karena mula-mula produk itu tidak ada, maka saat bereaksi 2 mmol. Maka tersisa di sini pada saat setimbang 3 mmol dan 2 mmol. Berarti asam lemahnya 3 mmol, kemudian basa konjugasinya 2 mmol. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini Ka bisa dicari di internet, nah itu ataupun di sumber lain. Ka tergantung dari misalkan asam lemah. Berarti di sini Ka-nya adalah Ka asam format.
Nah, misalkan Ka asam format 10 pangkat minus 5, maka kita masukkan 3 dan 2. Di sini kan sesuai dengan mol asam lemah dengan basa konjugasi, maka akan didapat pH 5 min log 1,5. Lalu bagaimana jika penambahan 1 ml NaOH 0,1 molar? Nah, jika penambahan berarti kita hitung terlebih dahulu mol NaOH yang ditambahkan. Mol NaOH yang ditambahkan di sini M kali V sama dengan 0,1 dikali 1 ml sama dengan 0,1 milimol. Nah, 0,1 milimol penambahan NaOH. Lalu kita tulis reaksinya. Reaksi di sini berarti karena di sini yang bereaksi adalah NaOH, di sini adalah basa kuat, berarti jumlah OH- yang ditambahkan sama dengan jumlah NaOH yang ditambahkan. Nah, makanya di sini kan pada slide sebelumnya, kesetimbangan awalnya kan 3 dan 2. Nah, berarti kita tulis sama dengan sebelumnya, CHOOH-nya 3, kemudian CHOOK atau CHOO-nya 2. Nah, kemudian karena di sini OH, maka yang bereaksi adalah H+ dari asam lemahnya. H+ ditambah OH- menjadi H2O, kemudian CHOO-nya terlepas. Nah, maka 3, di sini setimbang awalnya jadi 3, di sini 2. Kemudian yang bereaksinya 0,1, maka penambahan 0,1 ini akan bereaksi pada asam lemah. Nah, 0,1, 0,1, 0,1. Kenapa sama 0,1? Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, kemudian yang di kiri panah itu dikurangkan, yang di kanan panah itu ditambahkan. Di kiri panah 3 dikurang 0,1, 2,9. Kemudian di sini karena awalnya tidak ada, kemudian bereaksinya 0,1, maka di sini habis. Karena sudah bereaksi dengan CHOOH. Kemudian CHOO- yang awalnya 2, karena bereaksi tadi membentuk CHOOH plus OH- membentuk CHOO- dengan H2O, maka hasil reaksinya bertambah 0,1 milimol, maka yang di kanan panah ditambahkan menjadi 2,1. Nah, 2,1 kita tinggal masukkan ke rumus yang sama. Dengan Ka yang sama, kita tinggal masukkan asam lemahnya 2,9, kemudian basa konjugasinya 2,1, maka kita dapat hasil perhitungan yaitu pH sama dengan 5 min log 1,38. Nah, itu tadi untuk menentukan pH larutan penyangga asam pada saat penambahan basa. Nah, kan di sini penambahan basa. Kalau penambahan asam berarti yang di sini yang bereaksi adalah CHOO- ditambah H+ menjadi CHOOH. Nah, berarti yang di sini adalah 2, kemudian di sini 3. Jika yang ditambahkannya adalah asam, karena di sini basa, maka seperti ini. Kemudian kita lanjut ke kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga di sini yaitu jumlah asam atau basa yang dapat ditambahkan pada sistem penyangga. Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu perbandingan nilai asam ataupun basa atau garam sekitar 0,1 hingga 10. Maksudnya jika misalkan asam yang ditambahkan adalah 1 mol, maka basa ataupun garam maksimal yang ditambahkan sekitar 10. Artinya perbandingannya tidak kurang dari 0,1 ataupun tidak lebih dari 10. Kemudian dapat menahan perubahan pH sekitar 100 kali. Kemudian perubahan pH maksimal pada larutan penyangga adalah 2. Adapun contoh soalnya, jika sistem penyangga bikarbonat ditunjukkan pada gambar seperti berikut, ada 4 gambar dengan jumlah molekul yang beda, jumlahnya banyaknya beda. Kemudian pertanyaannya, jika sistem penyangga H2CO3 HCO3- yang paling mampu menetralisasi basa dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang terbesar hingga terkecil adalah. Nah, jadi kita lihat di sini menetralisasi basa itu kan artinya yang bereaksi itu harus asam. Nah, berarti yang bersifat asam di sini adalah H2CO3. Nah, H2CO3-nya berarti dari jumlah yang paling banyak hingga jumlah yang paling dikit. Nah, pada gambar ini jumlah yang paling banyak adalah yang nomor 2 dengan yang nomor 1. 2 dengan 1 ini jumlahnya 2, 4, 6, 8, sama-sama 8. Nah, yang merahnya sama-sama 8. Lalu, yang mana yang paling mampu menetralisasi basa, tinggal dicari dengan perbandingan yang paling pas dengan asam konjugasinya. Nah, di sini kan 2, 4, 6, 8 yang paling mendekati 1 perbandingannya kan berarti yang nomor 2. Karena jumlah yang birunya ini lebih banyak daripada yang nomor 1. Artinya
si asam konjugasinya ini hampir seimbang dengan si basa konjugasinya ini hampir seimbang dengan asam konjugasi. Kemudian pada yang nomor 1 ini kurang dari yang nomor 2 yang birunya. Maka yang paling mampu menyangga basa yang pertama itu yaitu nomor 2. Kemudian pasti yang nomor 1 karena jumlah merahnya sama tadi, kita tentukan dari biru lagi. Kemudian setelah 2, 1 urutannya, maka yang nomor 4, karena nomor 4 ini jumlah molekulnya lebih banyak daripada yang nomor 3. Jadi urutannya 2, 1, 4, 3 berdasarkan jumlah dari H2CO3 atau asam lemah yang tersedia. Karena ditanyakan mampu menetralisasi basa. Kalau ditanyakan menetralisasi asam, berarti tinggal kita cari yang warna birunya paling banyak hingga paling dikit. Kemudian ada penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penyangga hemoglobin. Penyangga hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam tubuh biasanya dengan hasil sampingnya yaitu karbon dioksida. Nah, kemudian ada penyangga karbonat. Nah, sel dari CO2 yang terjadi pada penyangga hemoglobin biasanya akan bereaksi dengan penyangga karbonat di dalam tubuh. Nah, makanya di sini kan penyangganya ada bereaksi dengan CO2. Kemudian ada penyangga fosfat. Nah, penyangga fosfat ini berfungsi di dalam sel. Kalau misalkan penyangga karbonat di luar, penyangga fosfat di dalam sel dengan reaksi sebagai berikut jika ditambahkan asam ataupun basa. Kemudian yang terakhir yaitu penyangga pada air ludah. Nah, ini pada air ludah ini yang berlaku adalah penyangga fosfat. Biasanya fungsi dari penyangga fosfat di dalam air ludah untuk mempertahankan pH mulut sekitar 6,8 sehingga email gigi itu tidak terlarut ketika kita memakan suatu asam ataupun suatu basa yang berlebih. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.